Halo, selamat berjumpa lagi dengan di hari ojol. Sekarang hari ini hari Senin ya. Hari Senin saya libur. Jadi kali ini saya mau coba bikin konten tentang saya. Jadi ada pertanyaan di Quora itu, hal unik apa yang Anda alami selama menjadi pengemudi ojol gitu kan. Lalu saya jawab, saya bekerja di ojol ini sudah lebih dari 2 tahun. Sebelumnya cuman bertahan setahun kurang. Terus ada yang nanya jadinya. Jadi saya mau coba ceritain di channel saya karena lebih enak sambil ngobrol daripada nulis. Oke, perkenalkan nama saya Iswahyudi ya. Nah, ini dia Iswahyudi Asmar. Saya lulusan S1 ya, Ekonomi Akuntansi dengan IPK 2,9. Dulu pas awal-awal masuk 3,9. Cuman ada sesuatu lah gitu kan. Turun-turun 2,9. Sudah ya gitu nantilah mungkin di lain waktu ada ceritanya juga. Mungkin setelah nonton ini bakal ada 1.000 alasan untuk menyalahkan saya gitu kan. Tapi bakal ada juga 1.000 alasan untuk membela keputusan saya kan. Lebih baik kita ambil positifnya apa yang akan saya ceritakan berikut ini. Oke, ini pekerjaan saya sebelumnya. Dulu waktu lulus, lulus pun saya udah telat juga. Masuk kuliah telat setahun, lulus pun telat juga 7 tahun. Jadi 8 tahun saya dari SMA ke kuliah itu. Lalu pertama kerja itu di kantor akuntan publik ya di Jakarta. Kedua konsultan PLN, ketiga distributor semen, keempat pabrik tekstil, lalu konsultan Telkom, developer perumahan, perusahaan XX, mall di Aceh, distributor PNJ di Aceh. Jadi ada berapa? Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, di antara perusahaan XX sama Mall di Aceh ini saya sempat jualan online gitu kan. Lalu urutannya saya nggak tahu lagi yang tengah ini, yang ingat itu saya cuman yang pertama sama yang di akhir. Sebenarnya banyak alasannya kenapa saya kurang dari setahun bertahan. Alhamdulillah bukan karena kriminal ya. Kalau setelah saya coba cari tahu apa sih yang salah dengan saya, nggak ada yang salah sebenarnya. Kalau saya pikir memang saya orangnya seperti ini gitu. Jadi kalau menurut saya ini nggak nyaman gitu kalau ketemu orang banyak itu nggak nyaman. Nah, inilah buktinya nih, buktinya ini seperti ini gitu kan. Saya ketemu orang yang biasa-biasa aja nggak nyaman, apalagi kalau orang itu melakukan sesuatu yang buruk terhadap saya, lebih nggak nyaman lagi gitu kan. Nah, di antara perusahaan-perusahaan ini ada yang perlakuannya seperti itu gitu kan. Tapi janganlah kita ngomong yang buruk-buruk ya, kita ngomong yang positif aja kan. Kalau masalah gaji gitu, oh mungkin materi gitu kan, materialistis, enggak juga gitu. Ini di konsultan Telkom ini kan udah lulus, udah ketemu bosnya langsung gitu kan. Ditanya berapa gaji yang pengen kamu minta. Dulu waktu itu kan UMR itu sekitar 2 jutaan ya di Bandung ya. Saya minta 4 juta aja iseng gitu kan biasa gitu kalau nanti dia turunin 2,5 atau 3 juta ya alhamdulillah gitu kan. Malah dia kasih 4,8 coba. Tapi alhamdulillah itu yang paling cepat saya resign-nya. Seminggu. Itu orang tua saya sampai marah-marah itu. Kenapa? Ya kerjaannya diem aja gitu. Seminggu itu saya benar-benar udah nggak kuat lagi gitu kan. Jadi ceritanya dia mau serah terima. Pekerjaan sebelumnya itu dihandle sama orang luar kayaknya kantor akuntan itu. Tentunya harus nunggu gitu kan. Nah, saya juga di kantor itu juga tahu diri juga gitu. Saya bacain seluruh dokumen-dokumen itu, buku semuanya, transaksi, bukti apa pokoknya yang berkaitan dengan kerjaan saya bacain gitu. Sampai sudah semua saya bacain kan, saya nggak ada apa lagi mau saya kerjakan ini. Aduh, itu benar-benar saya nggak kuat itu. Keluar aja. Jadi intinya itu saya nggak nyaman gitu. Oke nih kita lihat foto-foto waktu saya kerja. Nah ini waktu kerja di konsultan PLN dia bangun-bangun proyek. Kalau PLN bangun proyek itu tower atau apa, dia suka kasih ke perusahaan lain. Nah kalau itu saya di sini jadi admin, akunting juga, jadi tukang tagih juga. Jadi ini waktu proses penagihan di Semarang ini.
Kalau ini waktu di pabrik ya, di pabrik tekstil. Jadi saya ini lebih fokus ke bagian pajaknya, tapi pajak bagian luar gitu kan. Itu biasa perusahaan itu kalau dia punya duit suka hire 2 orang gitu kan, satu untuk akunting bagian dalam, satu akunting untuk bagian pajaknya. Jadi pendapatan dia yang sebenarnya sama yang tidak sebenarnya dipisahin. Nah, saya ngurus itu. Nah, kalau orang pajak pasti ngerti ya itu dokumen apa itu. Nah, kalau ini di developer perumahan itu, dia sama aja dia nge-hire orang untuk urusan pajaknya juga. Tapi benar-benar amburadul catatannya bikin saya pusing nih. Dia pengennya A, tapi sudahlah. Nah, saya suka sekali nih sama Jose Mourinho nih. The most important part of everything is to be happy. Kemudian skip pas terakhir itu habis dari perusahaan XX itu kan saya nggak bekerja lagi tuh, udah nggak pas nih. Akhirnya saya coba jualan online kan. Dulu saya jualan online itu di Bukalapak gitu, sama di mana ya? Tokopedia. Saya sempat dapat 20 juta dulu dari jualan online tuh. Dari mana? Dulu ada marketplace dari Indosat, namanya apa ya? Cipika apa ya? Coba kita lihat dulu. Nah, ini dia ada beritanya dari CNBC, Anda bisa lihat tanggal 4 Maret 2019 tentang marketplace lokal yang berguguran. Salah satunya adalah Cipika. Jadi saya pernah jualan di sini, dia kan suka promo kan. Jadi saya jualan modem itu. Modemnya pun nggak saya punya sendiri, saya ambil dari Tokopedia, dropship gitu. Misal harga di Tokopedia 200 kan. Saya jual di sini 400. Kaget saya waktu itu ada yang beli sampai berapa ya? Kalau 20 juta tuh berarti saya untung saya berapa biji ya? Saya kan berarti keuntungan saya 200 ribu kan. 200 ribu kali 10 aja 2 juta ya. Nah, berarti 100 biji. Itu serius, 100 biji modem saya laku gitu kan. Dari inilah saya dapat duitnya tuh, Cipika ini. Tapi sekarang udah tutup ya, udah bangkrut ya. Nah, sebelumnya tuh saya sebelum di Cipika jualan kaos di Bukalapak gitu. Harganya 100 ribuan gitu kan. Terus sampai ada 1000 lebih itu kaosnya. Dropship juga. Lalu di Tokopedia saya sempat jualan apa? Semua saya jual karena dropship kan nggak tak terbatas barangnya. Dari aksesoris HP, peralatan dapur. Nah, dari sana aja saya bisa menghasilkan uang 1,5 juta lah. Lumayan 1,5 juta kan. Rumah nginep numpang di ortu kan sekitar 1,5 juta 2 juta gitu. Nah, itu setelah kerja itu saya jualan online gitu kan. Lalu setelah itu menikah kan. Menikah dengan istri saya. Istri saya di Aceh dulu. Nah, di Aceh sempat juga kerja. Nah, ini kan di mall sama distributor PNG di Aceh. Kalau di mall ini saya jadi SPV langsung. SPV admin, jadi dia ngurus semua hal ya yang berhubungan dengan administrasi. Dari barang itu satu berkurang atau satu nambah itu harus tahu itu semua barang di mall itu. Atau tentang ini iklan produk ini udah habis atau belum. Kayak auditor gitulah cuman ini seluruhnya kita harus tahu. Lalu distributor PNG ini yang sampo-sampo Pantene. Nah, ini salah satu foto-fotonya waktu saya di Aceh. Terminal tipe A Takengon. Jadi waktu jadi MD ya, MD sebutannya yang suka rapi-rapin produk. Itu kalau di sini di supermarket kalau Anda suka lihat orang yang suka rapi-rapin produk itu bukan pegawai supermarketnya, tapi pegawai dari produk itu kayak dari Unilever. Biasanya bajunya biru itu saya waktu di sini. Ini nggak tahu nih tadi mana nih. Nah, ini waktu di Takengon juga ini pasar atas kalau nggak salah. Nah, ini pasar bawah Takengon. Nah, ini contohnya ini lagi kerja kan. Itu nggak rapi kan. Setelah saya datang saya rapihin. Nah, jadi seperti ini gitu kan. Jadi kalau di sana jangan harap misalnya kerjanya enak gitu kan di supermarket, dingin-dingin, enggak. Kalau laki-laki itu disuruh ke desa-desa, ke pelosok gitu kan. Kayak gini gitu kan. Wah,
ke daerah pegunungan gini, cuman rapi-rapiin gini sama bikin laporan. Kadang kalau lagi ada event kita disuruh bikin seperti ini. Oke, setelah dari Aceh baru kita pindah kan ke Bandung dulu. Setelah dari Bandung baru ke Tangerang. Nah, di Tangerang inilah saya gabung sama Grab. Sebelumnya di Gojek. Di Gojek itu di bagian paketnya Gokilat yang pengantaran sehari sampai Gokilat same day. Setahun juga. Kurang lah. Kenapa? Karena belum tahu sistemnya kayak mana, masih polos gitu kan. Jadi saya suka cancel seenaknya aja, kita pikir sama gitu kan. Rupanya suatu saat beneran nggak dikasihnya lagi seharian, 2 hari 3 hari, astagfirullah, mau makan apa ini kata saya. Akhirnya saya coba daftar Grab. Nah, di Grab ini saya benar-benar serius, rupanya nggak boleh kayak gitu itu. Apapun yang terjadi harus diambil orderannya. Oke, jadi itulah salah satu perkenalan saya, lalu pekerjaan saya yang sebelumnya, lalu kenapa saya nggak bisa bertahan lama. Apakah ada sisi positif yang bisa kita ambil atau tidak, itu terserah Anda ya yang menilai ya. Oke, terima kasih sudah menonton konten saya. Sampai jumpa di konten saya berikutnya.